Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Lestari Daswan. Halo sahabat Lestari, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik kan? Oh iya sahabat Lestari, untuk yang baru nontonin video ini, please klik tombol subscribe-nya. Dan sebelumnya terima kasih ya. Dan bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share untuk teman-temannya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like dan komen ya. Oke sahabat Lestari, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai mengelola keuangan pribadi. Oke, dan jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Mengelola keuangan pribadi. Penting gak sih mengelola keuangan pribadi itu? Ya iyalah, karena di dalam mengelola keuangan pribadi itu, kita itu memanajemen keuangan pribadi, yang dimana manajemen keuangan pribadi adalah sebuah seni dan ilmu mengelola sumber daya atau money dari unit individual atau rumah tangga. Seorang wirausaha harus mampu memanfaatkan uang wirausaha untuk kehidupan yang menyadarkan diri bahwa pola kehidupan yang sederhana dan tidak boros. Pemborosan akan mengurangi kemampuan untuk memperdayakan potensi wirausaha dalam membantu peningkatan keuangan pribadi wirausaha. Dan juga akan menciptakan dampak negatif di dalam usahanya. Semakin seorang wirausaha mampu memberdayakan potensi dirinya bersama sumber daya keuangan wirausaha, maka semakin lancar dan kuat usahanya. Mengelola keuangan pribadi tidaklah mudah untuk diaplikasikan karena terdapat beberapa langkah sistematis yang harus diikuti. Namun, dengan mengetahui manajemen keuangan pribadi, merupakan langkah awal untuk aplikasi yang tepat untuk mengelola keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Prinsip kekuatan dari prioritas berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola. Prioritas akan mendorong seorang wirausaha untuk membahas tentang kedisiplinan yang merupakan kesadaran diri untuk mematuhi aturan serta kemampuan diri untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan, maka secara eksplisit telah menyentuh kontrol diri atau self-control. Oke, menurut Senduk sendiri pada tahun 2004, bahwa manajemen keuangan pribadi meliputi keputusan tentang membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Caranya, dengan menentukan harta produktif yang ingin dimiliki. Tulis pos-pos harta produktif yang Anda inginkan tersebut di kolom harta produktif. Segera setelah mendapatkan gaji, prioritaskan untuk memiliki pos-pos harta produktif sebelum membayar pengeluaran yang lain. Kalau perlu, pelajari seluk-beluk masing-masing harta produktif tersebut. Dan yang kedua adalah atur pengeluaran Anda. Usahakan kalau perlu sedikit lebih keras pada diri Anda untuk tidak mengalami defisit, karena defisit adalah sumber sebuah masalah yang mungkin muncul di masa mendatang. Prioritaskan pembayaran cicilan utang, itu kalau ada ya, lalu premi asuransi, kemudian barulah biaya hidup. Pelajari cara mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos pengeluaran. Dan yang ketiga adalah hati-hati dengan utang. Caranya, ketahui kapan sebaiknya berutang dan kapan pula sebaiknya kita tidak berutang. Dan kuasai tip yang diperlukan jika ingin mengambil utang atau membeli barang secara kredit. Kuasai juga tip yang diperlukan bila pada saat ini sudah terlanjur memiliki utang. Dan yang poin keempat adalah sisihkan untuk masa depan. Caranya, ambil kertas dan tulis pos pengeluaran yang perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Untuk masing-masing pos pengeluaran,
Tulis alternatif yang akan ditempuh untuk dapat mempersiapkan dananya. Sisihkan gaji dan bonus-bonus mulai dari sekarang untuk mempersiapkannya. Oke, dan selanjutnya adalah miliki proteksi. Jadi, kita harus memiliki asuransi, entah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ataupun asuransi kerugian. Miliki dana cadangan sebagai proteksi jangka pendek, atau kalau misalnya kita kehilangan penghasilan dan tidak mendapatkan uang pesangon, atau kalau uang pesangon sangat kecil, jadi miliki sumber penghasilan lain di luar gaji secara terus-menerus sebagai proteksi jangka panjang dari gaji yang sewaktu-waktu dapat saja terancam. Atas dasar uraian yang saya sampaikan tadi, maka seorang wirausaha harus memahami apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengelola keuangannya. Oke, selanjutnya menyusun anggaran keuangan keluarga. Jadi, bagi seorang manusia, memiliki keluarga adalah sangat penting di dalam hidup. Kebahagiaan keluarga akan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. Dan bagi seorang wirausaha, apapun yang dilakukannya adalah bagian dari upaya untuk membahagiakan keluarga. Dan bagi seorang wirausaha juga yang sudah berkeluarga ataupun sedang berencana untuk berkeluarga, maka pengaturan keuangan berkeluarga sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga. Dan seorang wirausaha pula harus pintar dalam mengatur keuangan keluarga atau mengatur keuangan rumah tangga. Karena jika tidak pintar mengelola keuangan keluarga, akan banyak permasalahan yang muncul. Masalah utama sebuah keluarga yang selalu ada biasanya seputar keuangan. Sangat penting masalah keuangan ini. Seperti kekurangan uang, kelebihan uang, atau karena bingung mengatur yang penghasilannya pas-pasan sedangkan kebutuhan selalu melebihi pemasukan. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh sebanyak orang. Masalah keuangan merupakan akar dari kebanyakan keretakan rumah tangga. Tidak semuanya ya, tapi kebanyakan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wirausaha untuk tahu cara mengatur keuangan keluarga, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang ada untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk masa depan. Untuk menyelesaikan masalah keuangan itu sendiri, maka kata kuncinya adalah bagaimana mengatur keuangan keluarga dengan cerdas, cermat, dan sebaik-baiknya. Mengatur keuangan keluarga berarti adalah menyusun anggaran untuk keluarga. Dan ini yang saya tampilkan adalah diagram cash flow manajemen keuangan keluarga. Di mana di sini alurnya pendapatan berasal dari gaji dan investasi. Investasi itu bisa berupa apa saja. Ini seperti deposito, properti, saham, dari hasil usaha sendiri, reksadana, obligasi, dan yang lain-lain. Dan pendapatan itu bisa disimpan berupa uang tunai maupun bisa kita juga simpan di ATM atau bank. Di mana dari sumber pendapatan ini juga pasti kita akan keluarkan yang dinamakan dengan pengeluaran. Umumnya sih pengeluaran itu kita bagi atas 4, yang dimana terkadang 10% itu kita sisihkan untuk dana kebaikan atau dana amal, sedekah, dan 20% untuk dana pengeluaran. 20% itu terkadang untuk dana darurat, dan 30% itu untuk dana cicilan. Kalau misalnya ada cicilan apapun itu, mau utang dan cicilan-cicilan yang lain, dan 40% itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan kalau di sini biasanya dirincikan seperti kebutuhan rumah tangga, utang, asuransi, keperluan anak, bagian memiliki anak, transportasi, sehat atau pajak. Untuk ini dana untuk pekerja, hiburan rekreasi, sosial, keluarga besar, fashion, dan dana yang lain-lain.
Jadi di dalam mengatur anggaran rumah tangga, ini merupakan suatu hal yang sulit apabila kita tidak berhati-hati. Ini apabila kita tidak berhati-hati untuk menggunakan anggaran rumah tangga tersebut. Karena apabila salah dalam mengaturnya, akan berdampak pada perekonomian keluarga di kemudian hari. Bisa juga dalam jangka panjang di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai seorang wirausaha, diperlukan kemampuan untuk mengelola keuangan keluarganya, khususnya anggaran. Anggaran diperlukan agar pengaturan arus kas keuangan dapat stabil dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.